내 다리만 멀쩡해. 이 결식아동 급식이 부실하다는 민원. Halo sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini. Kali ini saya akan rekapin alur cerita film City Hunter episode 2. Yang belum nonton episode pertamanya, saya saranin nonton dulu agar tidak ketinggalan keseruannya. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya, sanak. Di episode kali ini kita akan diperlihatkan istana besar. Ini adalah tempat tinggal Piu dan anak buahnya sekarang. Dengan kekayaannya selama di Thailand, ia bisa membeli apa saja yang ada di sini. Termasuk ia berhasil memasukkan identitas yang diberikannya kepada Lee. Lee dulunya berasal dari desa, disulapnya menjadi seorang profesor. Di balik itu semua, Lee memiliki kemampuan untuk membobol situs-situs yang ia inginkan. Piu merencanakan Lee agar bisa bekerja di keistimewaan Presiden Korea Selatan nantinya. Saat di sini, Lee diperintahkan untuk tidak mempercayai siapa saja selama tinggal di Korea, apalagi nantinya dengan seorang wanita. Karena ini akan berdampak buruk untuk Lee dan Piu. Salah satunya, identitas asli pasti akan terbongkar. Singkat cerita, Lee yang sedang berdiri sambil memejamkan matanya, tanpa ia sadari di belakang ada wanita yang sangat cantik. Dia bernama Nana. Yaps, perkiraan saya dia adalah anak kandung dari Basic. Singkat cerita, Nana sudah berada di rumah sakit. Di sini ia memohon untuk kesembuhan ayahnya yang sedang sakit. Ceritanya, di sini ayahnya Nana kurang lebih 10 tahun belum siuman. Dan ia tak pernah mencek ke dalam. Sampai di sini kita masih dibuat penasaran apa yang telah terjadi sampai saat ini. Sehingga Nana masih belum mengetahui bahwa dokter merahasiakan tentang sebenarnya. Dokter mengatakan kepada Nana, dikarenakan Nana tidak memiliki uang yang banyak untuk biaya penyembuhan selanjutnya, dokter menyuruh Nana untuk menyerah saja. Dikarenakan Nana anak yang berbakti kepada orang tua, ia berjanji akan membayar dan juga nantinya ia akan bekerja apa saja untuk mendapatkan uang dan membayar untuk kesembuhan ayahnya. Lalu Nana mulai bekerja keras. Ya, di sini ia mulai menjual minum-minuman non-alkohol kepada pengunjung kedai yang tak jauh dari rumahnya. Selain itu, Nana juga bekerja sebagai driver taksi online. Disinilah awal Lee dan Nana bertemu. Di mana sebelumnya Lee baru saja selesai menghabiskan malamnya bersama, ya sebut saja wanita bayaran. Di sini Lee rencana mau mengajak wanita tersebut ke hotel. Dan Nana lah yang akan mengantarkan mereka pergi. Saat di tengah jalan, Nana tak sengaja melihat Lee dan wanita tersebut sedang bercumbu. Nana yang melihat itu, ia merasa kesal menghentikan mobil lalu ia pergi. Tanpa disadari, Nana meninggalkan ponselnya. Singkat cerita, Lee dan wanita itu sudah berada di dalam hotel. Mereka mulai saling manja satu sama lain. Dan sebentar lagi rencananya mereka akan melakukan aksi saling dorong. Sementara Nana, ia baru menyadari bahwa ponselnya ketinggalan di mobilnya Lee. Ia lantas saja membuat Nana langsung bertindak agar bisa mengambil ponselnya. Di sini Nana mendatangi dan menyuruh karyawan untuk menghubungi dengan ciri-ciri yang Nana sebutkan. Singkat cerita, Nana menyuruh Lee untuk mengambilkan ponselnya yang ada di dalam mobil. Ya, dikarenakan Lee yang sudah melepas bajunya, jadi ia hanya menghiraukannya. Nana kemudian menjenguk ke dalam mobil. Di sini ia melihat ponselnya dipanggil oleh calon penumpang. Bukan itu saja, dokter yang merawat ayahnya pun juga menelpon. Nana yang merasa kesal, ia pun mencoba memberontak mobil tersebut, walau hanya sia-sia. Sedangkan Lee dan wanita bayaran tersebut sedang minum-minum. Dikarenakan terlalu banyak, wanita itu pun mabuk sehingga ia terbaring lemah. Lee kemudian turun mendatangi mobilnya. Di sini ia mengambil ponsel Nana dan melihat panggilan dari dokter rumah sakit. Di rumah sakit, Nana memohon kepada dokter untuk sesegera mengoperasi untuk kesembuhan ayahnya. Dikarenakan Nana tidak memiliki uang yang banyak untuk biaya tersebut, dokter tersebut pun tidak mengerjakan kewajibannya sebagai seorang dokter. Saat itulah Lee yang mengetahui semua ini. Berkat ponsel Nana sebelumnya, ia kemudian menyuruh dokter tersebut untuk mengoperasi ayahnya. Dan semua biaya biar Lee yang bayar.
Mendengar hal itu, Nana kemudian berterima kasih atas perbuatan Lee yang super dermawan. Nana kemudian ingin meminta nomor rekening agar nantinya bisa mencicil uang operasi ayahnya. Di sini Lee mengatakan untuk melupakan semua ini, ia hanya ingin membantu. Uang seperti itu sama halnya seperti beli permen, anak Sultan Choi. Pagi harinya, Nana mendapat telepon lagi bahwa ia diterima bekerja di Istana Presiden. Di sana Nana sangatlah senang. Ia tak perlu lagi jualan minuman, juga menjadi driver taksi online. Dan tentunya ia berjanji akan melunasi hutang atas Lee malam tadi. Meskipun Lee sebelumnya mengatakan semua itu hanya cuma-cuma. Di Istana Kepresidenan, di sini Nana dan karyawan lainnya sedang diberikan arahan. Saat itulah Lee memasuki ruangan tersebut. Karyawan di sana mengira jabatan Lee sama dengan mereka. Tetapi setelah mendengar Lee seorang profesor dan juga ahli di bidang teknologi yang lulusan dari Amerika, mereka semua pun terkejut. Di sisi lain, Lee yang masih muda juga tampan. Nana rupanya memiliki keahlian pencaksilat yang diperagakan kepada Lee. Di sini Lee masih menyembunyikan keahliannya agar semua orang tidak mencurigainya. Ia dengan sengaja mengalah kepada Nana. Lalu mereka bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Korea. Yap, dialah Presiden Choi. Di sini Nana dan Shin bekerja sebagai pengasuh anak Pak Presiden yang bernama Dayi. Ya, dia anak yang cantik, muda, dan juga labil. Dayi adalah seorang anak yang super manja, sehingga karyawan-karyawan sebelumnya banyak menyerah untuk mengasuhnya. Di sini Pak Presiden berharap Nana dan Shin bisa sabar saat menjaganya. Sementara Lee di sini ia mulai mencari tahu siapa-siapa saja orangnya yang terlibat dalam kasus pembunuhan atas tewasnya 20 anggota militer puluhan tahun sebelumnya. Singkat cerita, saat di dalam mobil, Lee mengabarkan kepada Pyo lewat video call. Di sini Lee menceritakan seluk-beluk Istana Kepresidenan. Lee menambahkan ia sudah mencurigai 2 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ayahnya. Sementara 3 orang lainnya masih menjadi tanda tanya. Lee berjanji akan mencoba mencari tahu lagi siapa-siapa saja orangnya. Di kantor kejaksaan, di sana ada Joe. Dia adalah jaksa muda di istana ini. Ia mendapatkan kabar bahwa salah satu menteri kepresidenan telah menerima suap atas uang rakyat. Di sini Joe akan mencoba mengupas kasus ini bersama rekan kerjanya untuk memenjarakan orang tersebut. Malam harinya Joe mendatangi menteri yang terlibat dalam kasus suap tadi. Dia bernama Yong-wan untuk meminta keterangan darinya. Sementara di luar, Lee yang mengetahui kabar pertemuan mereka, ia mencoba menyusup untuk bisa mengoping pembicaraan mereka. Tak berapa lama kemudian, Lee malah ketahuan. Untung saja lampu bisa dipadamkan oleh Lee, karena sebelumnya ia memasang sesuatu alat dikarenakan Lee memiliki ilmu yang luar biasa di bidang retas-meretas. Ya, bisa dibilang dia seorang hacker, dan Lee berhasil lari dari tempat ini. Singkat cerita, siang hari di sekolah, Nana dan Shin melihat ada salah satu murid yang mencoba menabrak Dayi dengan sengaja. Ya, lantas saja Nana melihat hal itu, ia memarahi anak tersebut. Di luar, kemudian Dayi marah kepada mereka berdua atas tindakan di sekolah tadi. Saat disinilah watak Dayi yang sesungguhnya keluar, bahwa dia adalah seorang anak yang suka ngambek, tapi masih terlihat cantik. Sebagai permintaan maaf, mereka berdua harus menemani Dayi ke klub malam dengan memberikan pakaian kepada mereka dengan super ketat, agar tetap terlihat seumuran dengan Dayi dan tentunya gak malu-maluin saat di sana nanti. Dan mereka pun sudah berada di klub malam. Nana dan Shin yang tak terbiasa dengan suasana begini, mereka mencoba untuk menikmati malam seadanya. Nana pun ke belakang untuk menenangkan suasana. Rupanya di tempat ini, Lee juga sudah bersama dengan seorang wanita bayaran. Wanita yang di awal film tadi bersama Lee juga Dangsanak. Entah kenapa Lee ngambek atas perkataan yang keluar dari lubang anus wanita tersebut. Mendengar itu, Lee pun langsung pergi meninggalkan wanita ini. Disinilah Lee terus diikuti oleh wanita tersebut. Lee yang tak sengaja melihat Nana, ia langsung mencepoknya agar ada alasan untuk menyuruh wanita tersebut pergi. Dan Lee mengatakan bahwa dia adalah pacarnya. Mendengar hal itu, wanita itu pun langsung pergi. Di sini Lee kemudian berterima kasih kepada Nana untuk pacar sewaan dan memberikan cek kosong kepadanya sebagai ucapan terima kasih Lee kepada Nana.
Nana merasa harga dirinya jatuh. Ia menolak mentah-mentah pemberian cek tersebut. Siang harinya, Lee memandangi foto menteri juga presiden. Di sini Lee masih mencari tahu siapa-siapa saja yang terlibat kasus pembunuhan ayahnya. Kemudian Nana yang datang secara tiba-tiba mengejutkan Lee. Ia pun langsung menutup buku tersebut. Kala itu Nana membawakan secangkir kopi kepada Lee. Ia meminta stempel. Setiap kali ia memberi kopi kepada Lee, maka ia meminta stempel. Karena Lee mengatakan bahwa hutang Nana akan lunas jika 200 kali memberikan kopi kepadanya. Singkat cerita, mereka pun latihan jodo kembali. Di sini, naluri Lee keluar. Ia sebenarnya tak bermaksud untuk menjatuhkan Nana yang membuat kakinya tergelincir. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Lalu Lee akan mengajak Nana untuk ke dokter ahli tulang atas permintaan maafnya. Di saat di jalan, mereka melihat dua anak kecil. Di sini, Lee disuruh Nana untuk mengajar anak tersebut. Karena anak tersebut memakan makanan yang mengandung tepung yang tinggi. By the way, anak-anak itu tetangganya Nana. Tetapi saat di jalan, Dojin namanya ditabrak oleh pengendara. Di dalam sana ada Yungwan dan menteri lainnya. Setelah menabrak, mobil tersebut langsung pergi tanpa pertanggungjawaban sama sekali. Untung saja mereka tidak mengalami luka yang parah. Di mana di sana ayah dari adik dan kakak ini sudah 10 bulan tak pernah pulang lagi. Dan mereka mengatakan bahwa bantuan tidak pernah sampai kepada mereka dikarenakan terjadi suap yang dilakukan oleh Yongwan. Lalu Lee dan Nana mencari orang tersebut. Nana menanyakan tentang bantuan dari perusahaan Sanshin, pemilik perusahaan ini yang bernama Yongwan. Lee mengatakan bahwa bantuan tidak pernah sampai kepada masyarakat. Namun di sana ia mengelak dan tetap konsisten dengan kata tutup mulut. Saat mereka pulang, Lee melihat berkas alias data siapa-siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Data tersebut dengan sengaja dibuang agar menghilangkan bukti kasus suap. Sampai di sini, Lee mulai penasaran dan mencurigai tentang hal ini. Jangan-jangan ada odang di balik batu. Dan film pun bersambung.